Salam olahraga ya. Untuk tadi ya SEA Games babak beregu di mana Indonesia dari sektor bulu tangkis dapat satu medali emas dari beregu putra dan satu medali perak dari beregu putri. Ya untuk beregu putri ini yang main pelapis semua. Ketemu Thailand yang kalau gue bilang ini juga juga bukan pemain utama ya, kecuali ganda putrinya tuh yang pertama kan, itu kan ganda utama ya, sisanya kan juga pemain pelapis. Jadi gue bilang ini masalah jam terbang lah. Jam terbang dari pemain Thailand ini jauh di atas pemain Indonesia ya. Pemain Indonesia kelihatan banget dari skill mereka nggak kalah, cuman ibaratnya kan final ya, dari sisi ketenangan, pengalaman pemain Thailand jauh lebih unggul ya, jauh lebih unggul. Dan ya variasi pukulan dari pemain putri Indonesia ini yang gue bilang ini perlu diasah lagi karena masih monoton lah istilahnya. Cuman ya medali perak kan udah sesuai target ya untuk putrinya. Putranya dapat emas ngalahin Malaysia 3-1. Malaysia turun dengan semua pemain pelapis, sama sekali bukan pemain utama, dan gue bilang ini Malaysia B lah istilahnya. Malaysia B, dan ya patut diacungi jempol juga. Malaysia B ini betul-betul nggak ada pemain yang punya pengalaman kecuali si tunggal putranya ya. Ada tunggal putra pertama si Leong Junhao, nah itu beberapa kali sempat tampil di Super 300, cuma sisanya kan kita nggak kenal juga siapa itu pemain Malaysia, yang nggak pernah lihat mereka main juga. Indonesia Ciko kembali dapat poin, dapat. Lalu si siapa namanya dari gandanya juga kan, Bagas Fikri, Christian Adinata yang diturunin sebagai tunggal kedua, gantiin Vito yang cedera beberapa hari sebelum berangkat, lalu Pramyere sebagai ganda kedua. Ya Indonesia berhasil, gue bilang untuk di sektor beregu ini ya sudah sesuai target dari PBSI ya, sudah sesuai target dari PBSI. Dan gue bilang untuk tunggal putra ini gue bilang yang masih perlu catatan. Kenapa? Karena ya lu masih di level Asia Tenggara pun para pemain pelapisnya ini ya gue bilang karena kurang jam terbang. Iya, karena kan sekarang levelnya udah mepet banget. Nggak ada salahnya juga mereka dikirim ke level international challenge atau ke ya kalau mereka masih belum tembus secara ranking ke Super 100 atau Future Series dulu. Nah yang kayak gitu yang mereka harus lebih banyak dikirim juga. Jadi ketika mereka sudah tampil di ajang beregu kayak SEA Games ini kan levelnya Super 300 ya kalau bisa dibilang, jadi mereka udah nggak kaget lagi lah. Dan ya sekali lagi untuk medali emas ini ya kita patut appreciate juga, karena ya namanya medali emas kan disimpan juga jadi kenang-kenangan lah untuk tim ini. Dan ya setelah ini kan ada perseorangan juga, dan kita akan lihat baik dari putra dan putri, apalagi dari sektor ganda campuran yang digadang-gadang ya ingin dapat medali emas, ya kita lihat aja nanti. Oke.